Pertama, siapkan 60 gram gula pasir. Selanjutnya 145 gram air, ini airnya suhu ruang, dan 95 gram minyak goreng. Untuk minyak dan air ini bukan pakai takaran, ini kita timbang. Selanjutnya tambahkan juga 360 gram tepung terigu protein sedang. Bisa kita aduk menggunakan spatula sampai membentuk adonan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Jika sudah tercampur rata seperti ini, saya lanjut uleni menggunakan tangan. Nah, carilah posisi yang enak karena uleni adonan ini lumayan menguras tenaga, dan ini saya uleni kurang lebih 7 menitan. Jika sudah kalis, ini bisa kita tutup atau kita istirahatkan adonan. Bisa kita tutup adonan menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih seperti saya. Setelah kurang lebih 10 menit saya membuat adonan pertama, selanjutnya saya buat adonan kedua. Bahkan 240 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan tepung kunci biru. Dan ini selanjutnya kita tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 85 gram. Ini kita campur, aduk sebentar menggunakan spatula. Saya akan lanjut aduk atau uleni menggunakan tangan yang sudah dialasi dengan sarung tangan plastik. Untuk adonan kedua ini atau adonan B atau adonan minyak, ini sulit untuk kita uleni, asal tercampur rata ini sudah cukup. Dan ini juga saya istirahatkan, ini istirahatkan kurang lebih 15 menit saja. Ini kita tutup menggunakan kain bersih. Nah, setelah kurang lebih 30 menit adonan pertama saya istirahatkan, ini adonannya sudah kalis ya. Dan ini juga adonan kedua, setelah 15 menit saya istirahatkan, ini juga sudah bisa siap untuk kita pakai. Jadi setelah buat adonan pertama selang 10 menit saya buat adonan kedua. Anggap adonan kedua kita aduk atau kita campur ratakan selama 5 menit. Jadi total waktu selangnya dari yang adonan pertama menjadi 15 menit. Setelah adonan pertama siap, adonan kedua juga siap untuk kita gunakan. Ini bisa kita bagi menjadi sesuai selera untuk besarnya, dan di sini saya bagi menjadi 20 bagian. Dan sama untuk adonan kedua saya juga bagi menjadi 20 bagian. Dan ini bisa kita susun di posisi pinggir atau sesuaikan dengan posisi yang nyaman. Jika sudah, kita ambil adonan pertama. Untuk adonan pertamanya kita bulatkan dan bisa kita pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, kita isi dengan adonan kedua atau adonan minyak. Ini kita bulatkan dan kita tutup atau kita kunci. Lanjut, saya beri contoh yang kedua juga sama. Ini kita roll untuk melebarkan dan kita beri isian untuk isian kedua, dan ini kita kunci dan kita bulat-bulatkan. Untuk adonan yang sudah dibulatkan, jangan lupa kita tutup dengan kain bersih agar permukaan atasnya atau adonan tidak mudah keras. Jika sudah, ini bisa kita lakukan sampai selesai.
ini sudah selesai semua. Langkah selanjutnya kita ambil satu adonan yang sudah kita bulatkan. Kita ambil dari bulatan pertama, kita roll memanjang, rollnya pelan-pelan, dan ini kita roll kurang lebih 1 jengkal dan kita gulung dari atas ke bawah. Untuk tahap pertama meroll atau roll panjang ini cukup mudah ya dilakukan. Nah, ini bisa kita lakukan sampai selesai. Dan ini sudah selesai untuk tahap pertama, dan tahap kedua juga sama. Kita ambil dari roll paling pertama dan kita roll memanjang. Kita rollnya tipis-tipis saja atau pelan-pelan. Setelah di roll panjang dan tipis, ini bisa kita gulung dari atas ke bawah sampai membentuk adonan yang lebih kecil. Bisa kita lakukan hal yang sama seperti di awal. Untuk tahap pertama dan tahap kedua, kita roll memanjang, roll tipis, dan rollnya secara perlahan. Kita roll sampai semuanya selesai. Jika sudah selesai semua, kita lanjut ke tahap 3. Ambil satu adonan yang pertama kita gulung, bisa kita roll. Untuk tahap ketiga, ini untuk tahap pemberian isian, bisa kita roll memanjang dan melebar. Panjang dan lebarnya tidak usah terlalu over, hanya cukup untuk bisa diberi isian. Nah, seperti ini, dan ini isiannya sudah ada link videonya. Ini cara buatnya juga mudah. Untuk isian kacang hijau juga saya bulatin 20 pieces, dan ini bisa kita bungkus. Untuk membungkusnya ini sedikit sulit, dan ini kita bungkus sampai tertutup rapat agar isiannya tidak keluar pas proses pemanggangan. Dan ini kita bulatkan. Oh ya, untuk berat isian saya timbang masing-masing 30 gram. Nah, ini udah jadi. Ini bisa kita roll ataupun kita tekan-tekan, kita pipihkan menggunakan tangan. Dan ini sudah selesai. Ini kita masukkan di dalam loyang yang sudah kita alasi dengan kertas roti. Lakukan hal yang sama di setiap adonan sampai semua adonan habis. Ini sudah selesai semua saya bentuk. Wow, cantik banget ya teman-teman. Dan ini akan saya beri pewarna. Untuk pewarnanya opsional ya. Jika mau diberi juga boleh, jika tidak juga boleh. Saya gunakan sumpit bagian atas atau bagian yang besarnya. Ini bisa kita beri pewarna sampai selesai. Siap untuk kita panggang. Setelah kurang lebih sudah saya oven 30 menit, api sedang cenderung kecil ya. Ini akan saya balikan satu persatu. Untuk lamanya memanggang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Jika sudah, bisa kita panggang lagi dengan api sedang cenderung kecil, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 20 menit saya panggang, dan ada beberapa kue atau adonan yang mengembang, seperti isiannya mau keluar. Ini tenang saja ya teman-teman, ini tidak masalah, ini hal yang normal. Dan bisa kita balikkan satu persatu sambil ditekan perlahan, nanti dia akan kempes kembali.
Jika sudah, ini bisa kita oven kembali kurang lebih 5-10 menit. Nah, setelah 10 menit saya oven, bagian bawahnya juga sudah pas tingkat kematangannya ya. Ini bisa dicek. Nah, ini isiannya tidak keluar ya. Isiannya juga sangat cantik. Ini kita tunggu sampai dingin dulu atau sampai hangat. Nah, ini setelah bakpianya hangat. Ini sangat renyah ya teman-teman. Tuh, sangat renyah dan berlapis-lapis untuk bagian atasnya. Ini renyah dan berlapis-lapis. Tuh, cantik banget ya bakpianya. Dan ini akan saya cobain. Sangat enak ya teman-teman. Rasa manisnya juga pas. Ini renyah dan berlapis-lapis, saya suka banget. Ini kondisi bakpianya masih hangat ya. Dan ini akan saya coba lagi satu karena ini benar-benar enak. Wow, ini enak banget ya teman-teman. Renyah dan berlapis-lapis. Ini rekomendasi banget untuk dicobain yang suka dengan isian kacang hijau. Dan ini bisa dijadikan untuk teman teh dan kopi. Bisa juga untuk ide usaha ataupun ide jualan. Ini enak dan renyah banget ya teman-teman, dan juga berlapis-lapis. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.